Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali kepada saya, Bang Bex, yang memberitakan suara hati nurani rakyat. Jakarta Utara, nelayan ikan dan istrinya yang dikeroyok oleh juragan kontrakan di Jalan Mandunggal 7, Gang Musola At-Toba, RT 05 RW 015, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, 5 Juni 2025. Berawal dari uang sewa kamar kontrakan yang belum terbayar selama 2 bulan. Akhirnya suami istri tersebut dengan inisial EB dan istrinya dengan inisial ST dikeroyok beramai-ramai oleh pemilik kontrakan yang dibantu anaknya, dan juga dengan beberapa orang teman DN yang sebenarnya adalah anak buah TRG sendiri. EB dan istrinya yang dikeroyok di rumah kontrakan milik TRG merasa shock hanya gara-gara menunggak uang sewa kamar selama 2 bulan. Dirinya dan istrinya dikeroyok beramai-ramai di depan umum. Ditagih uang sewa kamar, EB yang belum dapat membayar itu membuat si pemilik kontrakan jengkel. Akhirnya TRG pun memukul EB ketika sedang belanja gas LPG di warung. Tidak cukup sampai di situ, DN anak TRG juga ikut memukuli EB bersama beberapa orang teman DN. Selamat malam Pak, waktu awal kejadian gimana Pak ceritanya coba? Ya, awalnya saya belanja gas mau berangkat ke laut, terus ditegur namanya dia mungkin emosi masalah kontrakan, langsung mukul saya. Nah, sebenarnya masalah itu udah saya anggap kelar. Waktu saya berangkat ke laut, dibel sama yang namanya itu perantaranya si W atau dia datang ke belakang saya suruh pulang. Nah, waktu saya pulang katanya ada Pak RT sama teman Bagang, anak buahnya. Terus pas itu saya pulang nyampe, nggak taunya Pak RT sama Bapak nggak ada. Saya masuk ke warungnya Tono, pas di situ anaknya yang datang tanpa kompromi apapun, dia langsung mukulin saya sama teman-temannya yang katanya oknum, tapi nggak tahu saya oknum apa itu. Intinya begitu. Nah, ceritanya pukulin, saya dibawa ke pos, dimintain uang kontrakan sama pengobatan katanya. Nggak tahu lah, intinya saya lagi sakit kepalanya. sebentar, uang pengobatan buat apa Pak? Ya ngomongnya buat dia, katanya dia kakinya sakit apalah gitu. Enggak, jadi intinya dia cuma mau minta uang kontrakan buat berobat, maksudnya gitu atau gimana? Enggak, waktu kejadian itu dia memang nagih uang kontrakan, jadi berobat tuh katanya dia yang saya aniaya katanya. Padahal nggak ada saya aniaya tuh, nggak ada. Saya juga ngargain dia orang tua gitu. Dia merasa dianiaya oleh Bapak? Yang ngomongnya begitu, anak-anaknya juga. Jadi kebalik omongan gitulah semua itu. Tapi Bapak merasa menganiaya dia nggak? Nggak ada. Ya mungkin kalau refleks nggak tahu ya, namanya saya dipukulin terus, mungkin ada refleks apa, cuma saya nggak ingat masalah di situ. Yang mukulin Bapak berapa orang? Yang waktu pertama memang terus yang keduanya itu saya baru dikeroyok, nggak tahu berapa orangnya sih. Tapi ada nggak salah satu itu, selain itu salah satunya yang Bapak kenal? Ada, itu siapa? Anaknya namanya. Terus siapa lagi? Ya tahu oknum lainnya itu ada, pokoknya preman apa. Memang perantaranya itu yang ngebel itu, ngebel W itu. Ngomongnya dia kan ada Pak RT sama
itu. Pak RT lihat Bapak dikeroyok? Nggak ada, saya tanya dia nggak tahu, nggak tahu. Terus? Dia nggak ngeliat, nggak ada laporan apa-apa katanya. Ya, cuma mungkin nggak tahu lah, apa memang rencana mereka atau gimana, kurang tahu saya. Iya, iya. Tapi yang jelas kayaknya direncana ya. Ini kan saya lihat ada 2 laporan Pak, ya, 2 visum ya, dua laporan ke rumah sakit. Rumah sakit mana Pak? Rumah sakit Koja. 2 laporan ke rumah sakit Koja. Berarti satunya lagi istri. Istri saya. Istri juga ikut dipukulin. Istri saya dipukul sampai kacamatanya pecah. Ada luka juga. Ada. Itu makanya divisum itu Pak. Oh iya. Terus apa namanya? Waktu lapor ke Polres apa sudah ditindaklanjuti ke PPA belum? Belum sampai sekarang sih. Baru cuman ke konseling doang ya? Iya, konseling. Baru tempat pengaduan. Udah berapa hari Pak kejadian ini? Udah seminggu lah sampai sekarang Pak. 1 minggu. Hari apa itu Pak? Kalau nggak salah saya ke sono itu hari Kamis. Menurut Bapak kejadian itu spontan apa memang direncanakan kalau menurut Bapak? Kalau menurut saya sih direncana. Direncanakan. Iya. Yang kedua itu jelas direncana itu. Bapak bisa menganggap itu rencana, maksudnya dari apanya tuh? Kelihatan dari apanya? Dia Ya, bisa merencanakan. dari anaknya itu yang namanya bel ke kue itu, yang teman saya belakang itu, dia kan nyamperin ke belakang saya, suruh pulang, katanya ada Pak RT sama. Ya saya namanya saya warga, tanggung jawab saya pulang, namanya dipanggil sama RT, pulanglah saya. Nah di situ tuh nggak ada RT, nggak ada katanya mana Pak Budiono, Pak RT. Ntar saya panggilin. Pas dia ngebel, nggak taunya yang datang adik. Nggak nanya apa, langsung mukul saya. Saya bilang ntar dulu lah, itu dikeroyok sama teman-temannya saya. Digiring saya ke Wika itu. Pas di Wika dibawa ke posko dia itu. Posko apa tuh Pak? Nggak tahu lah, posko parkiran apa itu namanya. Terus Bapak ada perlawanan nggak waktu dikeroyok? Nggak ada saya perlawanan, nggak ada. Ada luka-luka? Ya kalau luka memang memar-memar, kelihatan semua lah. Setelah kejadian itu Bapak langsung melapor ke kepolisian? Ya awalnya saya memang langsung lapor ke LBH, cuma LBH menyarankan untuk ke Polres, makanya saya langsung ke Polres. Intinya begitu. Dalam hal ini Bapak nanti akan menindaklanjuti ya di kepolisian kan? Iya. Iya. Terus apa yang membuat Bapak tidak terima? Kerugian apa? Kerugian apa aja itu? Ya yang jelas saya dirugikan masalah segalanya lah kalau dibilang. Harga diri saya juga apa di sono, soalnya faktanya itu dibalikin, nggak sesuai sama yang kejadian yang aslinya gitu. Di mana tuh Pak fakta dibalikin tuh, di mana? Di Polres? Ya, apa di kepolisian apa di kampung sininya. Oh, di kampung sininya. Jadi omongannya itu nggak sesuai sama yang saya lakuin gitu. Apa yang saya lakuin, apa yang bapaknya dia lakuin tuh, anaknya itu omongannya nggak sesuai. Waktu Bapak dipukulin itu ada nggak yang menyaksikan waktu Bapak dikeroyok itu? Ada saksi nggak kira-kira yang melihat? Ada. Berapa orang Pak? Itu yang jelas, ngelihat jelas itu Tono itu yang saya belanja di warungnya dia. Ya termasuk istri saya sendiri lah. Nanti istri saya itu. Yang akhirnya jadi korban ya? Iya, akhirnya jadi korban. Ya mungkin banyak yang lain yang lihat tuh. Cuma mungkin kalau saya yang minta mungkin nggak pada berani gitu intinya. Ya awalnya cuma gara-gara uang kontrakan yang telat aja Pak. Iya. Terus akhirnya jadilah penganiayaan seperti tadi tuh ya. Iya. Timbul mengarah kepada tindak kriminal ya. Iya benar. Oke Pak, makasih Pak ya. Dalam hal ini, kasus yang menimpa EB dan istrinya tersebut sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib, ke Polres Metro Jakarta Utara. EB dan istrinya pun sudah melakukan visum di Rumah Sakit Koja Jakarta Utara. Sementara di tempat yang berbeda, Ketua RT Kusnadi berkata bahwa dia tidak pernah menyuruh anak TRG yang berinisial KTI untuk memanggil EB. Jadi dalam kasus ini sebenarnya dia tidak tahu sama sekali. Sampai berita ini diturunkan, EB dan istrinya merasa tertekan dan dia berharap kasus yang menimpa dirinya
segera dapat ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Utara. Demikianlah sekilas info dari saya. Atas nama pribadi, saya mohon diri. Akhirul kalam, saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.